Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di lantai 5 di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto. Dan di sini memang sedang ada lomba ya antar PKBM. Dan sekarang saya sedang melakukan peliputan itu. Jadi ini tadi sudah cermat. Kemudian juga ada lomba pidato serta puisi ya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Sekarang ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan, terutama karena adanya pandemi COVID-19 yang telah mengubah tata cara belajar dan mengajar secara drastis. Tapi kita tidak boleh menyerah dan merasa putus asa. Bahkan kita harus terus bergerak bersama untuk semarakkan merdeka belajar. Tanpa budaya membaca, negara kita tidak akan maju. Negara kita akan tertinggal dari segi teknologi, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Mulailah dari dini kita budayakan budaya membaca. Tiada kata terlambat untuk membudidayakan budaya membaca. Hadirin yang berbahagia, dari pidato yang saya sampaikan, dengan budaya membaca dapat meningkatkan daya pikir kita, yang menambah ilmu, yang dapat meningkatkan wawasan dan cita-cita. Mungkin akan ada di antara kita nanti yang akan menjadi seorang polisi, menteri, pengusaha, aparatur negara, pilot pesawat, atau bahkan pencipta pesawat itu sendiri layaknya Bapak B.J. Habibie. Siapa yang tak mengenal Bapak B.J. Habibie? Beliau adalah seorang profesor, menteri, presiden Republik Indonesia ketiga, dan tentunya beliau adalah seorang pemimpi yang luar biasa. Beliau pernah bermimpi menciptakan pesawat pertama bangsa Indonesia tanpa campur tangan orang asing, yang ternyata pada saat itu dianggap sebagai omong kosong oleh pemerintah Indonesia. Saya harap setiap dari kita masih terus semangat, terlebih semangat dalam mewujudkan mimpi dan meraih cita-cita. Setiap dari kita pasti punya mimpi dan cita-cita. Baik yang sudah tua maupun yang masih muda, baik kaya maupun miskin, sangat tidak masalah untuk punya mimpi dan cita-cita. Jawaban yang tepat untuk melengkapi tabel nomor 13 adalah sanksi norma agama adalah benar, poin 100 untuk tim B. Berikutnya, perhatikan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan berikut. Jawaban yang tepat untuk melengkapi soal nomor 14 atau sumber dari hukum adalah benar, mudah-mudah. Poin 100 tim B. Berikutnya masuk ke pelajaran IPS. ASEAN Free Trade Area atau AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992, di mana kerjasama dalam bidang politik. Pernyataan tersebut benar atau salah? Poin 0, jawabannya yang salah karena itu adalah dalam bidang ekonomi. Berikutnya nomor 4, kerjasama internasional dibedakan atas banyaknya negara peserta yang mengikutinya. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Kerjasama atau perjanjian dilakukan dengan peserta lebih dari 2 negara disebut dengan kerjasama. Salah. Poin 0 untuk tim B. Jawabannya adalah kerjasama multilateral. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal matematika. Diketahui luas belah ketupat 240 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 30 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah titik-titik sentimeter. Buat pagar di sekelilingnya. Untuk ukuran pagar setiap jarak 3 meter di kanan tiang panah. Banyak tiang panah yang di tanah
B. Nama saya Muhammad Jalil dari kelas 9 dari PKB ini. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ardi Dia kelas 9 dari SKB 15. Perkenalkan, nama saya Gani Pasya dari SKB 15 dari kelas 9. oke. Habis itu kita dengar nilainya ya. Oke, boleh nilainya dari teman-teman SKB 15. 1, 2, 3. 15 Jaya. Oh, ada pasangan. Berikutnya kita akan kenalan sama teman-teman dari SKB 17, benar? Dari perwakilan Jakarta Utara 1. Silakan berdiri memperkenalkan dirinya, namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Rizky Adelia Putri dari kelas 9 dari SKB 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasya kelas 9 dari SKB 17. Perkenalkan, nama saya Rima dari SKB 17. Kelas 9. Oke, sekarang kita gantian dengerin yel-yel dari SKB 17. Boleh mulai, teman-teman? SKB 17 bertakwa, berani, dan yang pasti itu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sudarsa, kelas 9 dari PKB 4. Saya Aisyah Fadila Pia, kelas 9 dari PKB 4. Saya PKB Radio Persiwan dari PKB 4. Boleh kita dengerin yel-yelnya dari teman-teman PKB Winsor ya. Silakan teman-teman PKB Winsor. Siapa kita? Winsor dong. Winsor jaya juara. Winsor solid. PKBM Winsor Jakarta Pusat. Yes. Berikutnya nih, dari perwakilan mana boleh berdiri, teman-teman perkenalkan diri. Dari SKB berapa, terus dari perwakilan wilayah mana, dan perkenalkan namanya siapa dan kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila dari SKB 09, perwakilan Jakarta Selatan 1, Kelas? kelas 9. Perkenalkan, nama saya Suci dari SKB 9 kelas 9. Perkenalkan, nama saya Aldi dari SKB 09 kelas 8. Oke, kita udah kenalkan kelas berapa? 8. Kita udah perkenalan dan sekarang giliran kita nggak dengerin yel-yel dari SKB 09. Boleh mulai teman-teman? SKB 09, jaya. Simpel banget, jaya. Oke, yang terakhir dari SKB mana boleh perkenalkan diri? Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jalil dari SKB Polres Cideng, Jakarta Pusat, kelas 9. Perkenalkan, nama saya Atika Putra Letia kelas 9 dari SKB 15 Cideng, perwakilan Jakarta Pusat 1. Perkenalkan, nama saya Gani Pasya dari SKB 15 kelas 9. Oke, kita udah kenalan yang terakhir ya, Bos, biar semuanya sama aja. Berdiri dong, Pak, kan saya ya belum ya, aku dulu. Kita yel-yel dulu, yang semangat udah masuk final nih. 1, 2, 3. SKB 15 jaya. Jadi sebenarnya ini simpel banget yang dibagi di jaya. Oke, sama seperti tadi, sekarang teman-teman udah masuk babak final. Congratulations. Terus kamu punya amplop lagi, ada 3 amplop, 1, 2, 3. Teman-teman ketua kelompoknya silakan maju dan ambil masing-masing amplop. Terus kalian yang mana? Asal jangan lupa. Tadi gue boleh. SKB mana? Boleh dibuka pakai soal? Oke. Jadi SKB berapa? Boleh dibuka? Soal B, berarti SKB 15, bener nggak sih? Oke. Oke. Teman-teman, aku ingetin lagi, pada babak final ini terbagi atas 2 babak. 1, babak yang diberikan masing-masing soal. Nah, terus habis itu yang kedua baru ada babak yang namanya babak perebutan. Jadi nanti masing-masing setiap kelompok sama kayak tadi, provinsi yang dikasih soal dulu. Dan teman-teman yang lain tidak boleh menjawab. Baru nanti di soal di babak final, baru teman-teman boleh menjawab. Kalau misal babak perebutan berarti
bel-bel gitu ya. Boleh dicek dulu bel yang cucuk SKB 15. SKB 15 warnanya ungu. SKB 9 putih. SKB 3 warnanya hijau. Oke, ini untuk babak perebutan nanti ya. Bagel Classic Cafe specifies the discount only for food, wraps, and sandwiches. Choose the statement which is true or false. No point. Jawabannya adalah true. Pertanyaan 15. Shall anyone get the coupon? They can exchange it with a cup of coffee. Choose the statement which is true or false. True. 200 poin. Read the text below for question 16 and 17. Why did the raven envy the swan? A. Because the swan was as black as coal. B. Because the swan lived on the lakes. C. Because the swan's feathers were white. D. Because the swan ate weeds growing in the water. No point. Jawabannya adalah C. 17. Where did the raven firstly live? A. In the woods. B. On the lake. C. On the marshes. D. In the water. No point. Jawabannya adalah A. In the woods. Apel yang telah dikupas jika dibiarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan akan menjadi berwarna kecoklatan. Perubahan tersebut termasuk A. Perubahan fisika, karena hanya berubah warnanya saja. B. Perubahan fisika, karena tidak berbentuk zat baru. C. Perubahan kimia, karena berubah warna. D. Perubahan kimia, karena berbentuk zat baru. Salah, no point. Oke, demikianlah pertanyaan untuk ya. Amplop soal B. Diawali dengan soal matematika. Diketahui umur Joni sekarang adalah 5 tahun lebih tua dari umur Najwa sekarang. Jika umur keduanya adalah 45 tahun, maka umur Joni pada 10 tahun yang akan datang adalah titik-titik tahun. 55. Salah. Jawabannya adalah 35 tahun. Soal nomor 2. Fatih akan memasukkan buku-buku yang berukuran sama dalam sebuah kotak berbentuk balok seperti gambar. Jumlah buku maksimum yang dapat dimasukkan Fatih ke dalam kotak adalah titik-titik berapa buku? Waktu habis, soal tidak terjawab. Nomor 3. Uang Retno berbanding uang Dini adalah 1:3. Jika selisih uang Retno dan Dini adalah 120.000, maka jumlah uang Retno dan Dini adalah A. 160.000, B. 180.000, C. 240.000, D. 360.000. Salah. Jawaban yang benar adalah C. 240.000. Look at the picture below for question number 6 and 7. What is advertisement about? A. Discount and free items offering. B. Instant coffee sales. C.
job vacancy for student who want a part-time job di grand opening of Bagel Classical Cafe. 200 poin. Students can get 20% discount for a cup of coffee. The statement is true or false? 0 poin. Masuk kategori PPKN. Perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 8 dan 9. Pernyataan tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada alinea keberapa? 200 poin. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang religius, di mana kemerdekaan diperoleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pernyataan tersebut adalah salah satu pengamalan sila Pancasila keberapa? A. 4, B. 5, C. 3, D. 1. 200 poin. Kategori soal IPS. Perhatikan gambar berikut untuk soal 15 dan 16. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk menetap. Pernyataan tersebut benar atau salah? Nol poin. Jawabannya adalah salah. Soal nomor 17. Transmigrasi pada tahun 1946 dilakukan untuk mendukung pembangunan industrialisasi di wilayah luar Pulau Jawa. Hal ini termasuk ke dalam faktor penyebab terjadinya migrasi pada faktor A. Politik, B. Keamanan, C. Keagamaan, D. Ekonomi. D. 200 poin. Kami akan mengumumkan poin yang diperoleh oleh masing-masing tim, yaitu pertama juara 3 diraih oleh SKB 03 SKB 09 dengan poin 1850. Selanjutnya, juara kedua diraih oleh SKB 03 dengan total poin 2540. Dan juara kita pada Lomba Cerdas Cermat tahun 2023 ini diraih oleh SKB 15 dengan total poin 3350. Jadi tepuk tangan untuk semua pesertanya. Terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya, baik dari SKB 15, SKB 09, dan SKB 03. Kalian hebat semuanya, sudah sampai di grand final ini, mengalahkan teman-teman kalian dari SKB lainnya. Terima kasih banyak. Silakan apabila ada yang ingin berfoto terlebih dahulu, senyum ya, senyum. Sekarang jangan cemberut-cemberut dulu, senyum dulu, senyum ya. Kalian hebat semuanya, juara 1, juara 2, juara 3. Boleh foto bersama terlebih dahulu? Ya, ini video liputan ya lomba-lomba antar PKBM se-DKI Jakarta, karena memang kan ada tahapan per wilayah dulu dipilih, kemudian yang juara mewakili wilayah ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Dan ini pengumumannya pemenangnya memang tidak sekarang ya, tapi nanti ada beberapa waktu lagi ya, tetapi kita akan meliput
lomba-lomba itu. Memang ada 5 lomba. Yang pertama adalah lomba puisi, ya, lomba pidato, dan juga lomba cerdas cermat. Itu bisa diliput. Tapi 2 lomba lagi, yaitu lomba film, ya, film pendek, dan lomba esai, ya, itu tidak bisa kita liput, ya. Tapi nanti kita akan tunggu juga bagaimana pemenang-pemenangnya ini, ya. Tapi yang pasti yang sudah dapat pemenang memang yang cerdas cermat. Oke, ya, demikian. Semoga video ini bermanfaat dan semoga terus membuat semangat anak-anak PKBM, ya, untuk terus punya prestasi. Demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.